Yohanes 8 ayat 32, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Dia, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang kamu ketahui itu akan memerdekakan kamu. The truth will set you free." Ya, jadi kebenaran yang kita ketahui itu akan membuat kita merdeka. Karena tanpa sadar dalam hidup kita itu ada banyak hal yang membuat kita itu terkurung, ya, dari apa yang Tuhan sediakan, Tuhan janjikan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Jadi tentu perlu hati yang terbuka, ya, untuk belajar, untuk memahami, dan seringkali juga perlu merubah paradigma kita. Kita perlu belajar melepaskan hal-hal yang dulunya kita kira itu satu kebenaran, ya. Lalu kita perlu menata ulang, ya. Nah, tapi jangan lupa bahwa semuanya itu harus ada dua hal, ya. Yang pertama ada dasar firman Tuhan. Yang kedua memang itu ada tuntunan dari Roh Kudus, ya. Firman Tuhan yang kita baca itu hanya bisa kita mengerti kalau Roh Kudus itu mewahyukannya kepada kita. Nah, jadi perlu bagian kita membaca, merenungkan, dan mengizinkan Roh Kudus itu mengajar kita, sehingga kebenaran yang kita ketahui itu akan membuat kita merdeka. Nah, setidaknya ada 3 hal, ya, yang saya lihat. Kadang-kadang kita mungkin menganggap ini sesuatu yang tabu, ya. Saya ingat kadang-kadang ada teman ulang tahun, saya suka kirimkan selamat, ya, happy birthday, ya. Lalu saya bilang stay happy, healthy, and wealthy, ya. Happy, healthy, and wealthy. Ya, happy itu ya gembira, ya, bersuka cita. Healthy itu sehat, dan wealthy itu kaya. Ya, kalau lebih aman tuh seringkali ya dibilangnya stay happy, healthy, and wealthy to bless others, ya. Tetap gembira, tetap sehat, dan kaya untuk bisa memberkati orang lain. Nah, kenapa, ya? Karena bagi sebagian orang Kristen, kadang-kadang itu yang namanya wealthy itu, kekayaan itu alergi, ya. Walaupun kita butuh, ya. Mungkin tanpa sadar sebagian dari orang Kristen itu, ya, sebagian orang lah saya bilang, ya, itu menganggap uang adalah akar segala kejahatan. Kalau wealthy, kekayaan itu kan salah satunya, ya, identik juga dengan uang, ya. Paling gampang begitulah. Kenapa kita bilang seorang itu kaya? Wah, karena mobilnya 7 misalnya. Wah, dia kaya, rumahnya gede, keren. Ya, dia kerjanya, dia direktur misalnya. Oh, dia orang kaya gitu. Jadi kita sering menganggap wealthy itu identik dengan harta. Ya, nggak salah juga, ya. Tapi tentunya kalau kita belajar di firman Tuhan, kalaupun secara materi seseorang tuh bisa kaya sekali, tapi bisa aja dia miskin di hadapan Tuhan. Ini dalam arti dia hidup dalam kekhawatiran, tidak bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan, ya. Tentunya bukan itu yang kita maksudkan, ya. Yang kita maksudkan adalah kaya dan bisa menikmatinya, dan kemudian ya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, ya. Nah, kita perlu lihat di Alkitab, ya, karena Abraham itu kaya, ya. Kadang-kadang sebagian orang mengatakan Yesus itu waktu di muka bumi itu miskin, ya. Dia nggak punya rumah, ya. Dia nggak punya tempat tinggal. Dikatakan anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, gitu, ya. Serigala punya liang, punya sarang, ya, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kita perlu belajar, ya, melihat, menggali lagi. Ya, betul nggak seperti itu, ya? Butuh waktu memang, ya.
sebagian orang itu agak anti ya, sehingga menganggap kalau firman Tuhan diberitakan tentang hal-hal yang menyangkut uang ya, atau kekayaan, itu dianggap Injil kemakmuran ya, prosperity gospel ya. Sebenarnya itu satu istilah yang ditempelkan kepada gereja tertentu, atau mungkin pelayanan tertentu, atau hamba-hamba Tuhan tertentu yang suka menyampaikan firman Tuhan itu, lalu banyak menyinggung soal kekayaan ya. Misalnya, berilah maka kamu akan diberi. Itu ada orang yang menghemat secara luar biasa, tapi selalu berkekurangan. Tapi ada yang menyebar harta dan bertambah kaya gitu. Nah, sebenarnya Alkitab tuh mengajarkan prinsip-prinsip bagaimana kita bisa menikmati berkat Tuhan, dan kita tidak bisa judge ya orang lain ya. Wah, buktinya kamu hidup kok masih kurang-kurang aja ya. Karena ada banyak hal yang kita nggak tahu ya. Kadang-kadang kita menyangkut mindset yang perlu waktu untuk diubah. Kadang-kadang itu menyangkut pendidikan ya yang sedang dilalui orang tersebut ya. Jadi itu membuat kita nggak selalu bisa cepat ya menilai seseorang ya. Sebaliknya, ada yang kelihatannya uangnya banyak ya, kelihatannya makmur ya, dan dengan gampang, wah saya diberkati ya, tapi sakit-sakitan terus misalnya gitu ya. Lalu menganggap penyakit itu penderitaan yang Tuhan izinkan ya, untuk membentuk semakin rendah hati ya, semakin bergantung sama Tuhan ya. Betul nggak seperti itu ya? Coba baca firman Tuhan, coba cek di Alkitab ya, bagaimana firman Tuhan dari sejak awal ya, waktu manusia ada di Taman di Eden, itu tidak ada penyakit di sana, tidak ada kesusahan. Tapi semenjak manusia itu keluar ya, berada di luar Taman Eden, mereka harus dengan susah payah ya mengusahakan rezekinya ya, dengan berpeluh engkau mencari rezekimu dan engkau akan kembali kepada debu, karena engkau itu dari debu ya. Itu firman Tuhan, itu kutuk ya yang diucapkan waktu manusia jatuh dalam dosa ya. Tapi kita lihat di kitab Keluaran, Tuhan berkata, aku adalah Tuhan yang menyembuhkan ya. Jehovah Rafka. Ada syaratnya, kalau kamu sungguh-sungguh perhatikan perintahku dan bla 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 gitu ya, banyak sekali ya, maka kamu tidak akan kena penyakit manapun ya yang telah ditimpakan pada orang Mesir, sebab aku adalah Tuhan yang menyembuhkan. Itu di kitab Keluaran. Lalu di Perjanjian Baru itu mengutip kitab Yesaya, Yesus itu mengalami aniaya, dia dicambuk ya, didera, dan dikatakan bahwa oleh bilur-bilurnya itu kita sudah sembuh. Nah, sebagian orang tidak percaya itu ya, dan berusaha untuk menunjukkan nggak ada janji kesembuhan di situ ya, dan berbagai hal ya. Padahal ya sekali lagi memang hanya Tuhan ya, Roh Kudus yang bisa menyingkapkannya kepada kita. Memang kalau kita ikut Tuhan ya, ada ayat-ayatnya banyak ya, kita akan menderita, ada aniaya. Salah satu aniaya adalah yaitu waktu kita belajar firman Tuhan nanti. Dulu waktu zamannya saya masih kuliah ya, karismatik ya, berbahasa roh itu tidak sebanyak sekarang ya. Jadi kalau kita berbahasa roh dianggap sesat. Ya, itu salah satu bentuk aniaya. Ketika ada kebenaran disingkapkan, orang yang berpegang pada cara berpikir yang lama tidak bisa menerima itu atau sulit, dan akan mengatakan orang-orang yang hal yang baru itu sebagai sesat ya. Nah, betul nggak seperti itu? Nah, coba digali ya, belajar dari seperti jemaat di Berea ya, terima firman Tuhan dengan segala kerelaan hati, lalu selidiki. Betul nggak semuanya seperti itu? Ya, lalu happy ya. Sebagian orang berpendapat bahwa Tuhan tidak ingin kita happy ya. Dia ingin kita menjadi, kita tuh datang pada Tuhan kayaknya sebagai orang yang tertuduh berdosa, tidak layak ya, tidak ada sukacita, mesti nangis-nangis ya baru Tuhan tuh mendengar kita. Apakah seperti itu? Ya tidak seperti itu. Tuhan Yesus berkata, sampai sekarang kamu belum minta sesuatu pun dalam namaku, mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu, supaya kamu bersukacita.
Jadi happy, healthy, wealthy itu ada di firman Tuhan ya. Cuma kita perlu belajar ya. Kita perlu izinkan Roh Kudus mengajar kita. Di Yohanes 14 ayat 26, Tuhan Yesus berkata, tetapi penghibur ya yang akan datang diutus oleh Bapa dalam namaku, ya dia yang akan mengajarkan kamu ya semuanya dan membuat kamu itu mengingat ya apa yang telah aku sampaikan kepadamu dan membawa kamu yang memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dalam terjemahan Amplified Bible yang klasik itu dikatakan tetapi penghibur ya Roh Kudus, di situ ada tujuh kata yang digunakan ya untuk menjelaskan karakteristiknya dari Roh Kudus ya, sifat Roh Kudus ya. Yang pertama dia converter. Dia menghibur. Pernah renungkan gak itu? Bahwa Roh Kudus itu disebut converter ya. Kalau kita belajar firman Tuhan, waktu kita baca ya, waktu kita merasakan sesuatu yang salah ya, itu ada peran hati nurani. Nah, waktu kita terima Tuhan Yesus, Roh Kudus itu membuat roh kita menjadi ciptaan baru, roh kita menjadi penurut, ya. Jadi roh kita dengan Roh Kudus itu bersama-sama, ya. Ada di dalam hati kita, lalu berseru, ya Aba, ya Bapa. Tetapi walaupun itu sama, kalau kita belajar lebih jauh lagi, itu akan beda. Paulus bisa bilang, Tuhan berkata, ya. Lalu dia bilang, ini bukan Tuhan, tapi aku berkata. Ya, akunya itu siapa? Itu rohnya yang sudah lahir baru. Ya, aku berpendapat juga aku adalah orang yang punya pikiran Kristus ya. Nah, jadi ada saat begitu kita di surat Timotius dikatakan begini, kamu harus jaga hati nurani kamu ya. Sebab kalau enggak imanmu kandas. Jadi Roh Kudus itu menghibur, ya, menguatkan. Nanti kalau baca ya, jika hati nurani kita ya tidak menuduh kita. Nah, itu yang menuduh itu hati nurani kita, conscience ya. Tapi Roh Kudus itu menghibur ya bagi kita. Dia menginsafkan dunia akan dosa karena tidak percaya pada Tuhan Yesus. Jadi dia itu yang membawa orang itu bisa sadar bahwa kamu ini perlu Yesus ya. Nah, lalu orang itu bertobat. Lalu setelah kita kenal dia, maka dia jadi penghibur, converter. Dia menguatkan ya. Ada hamba Tuhan yang mengatakan dia ya seperti kalau kita waktu masih kecil ya, orang tua kita khususnya ibu kita kan ya menghibur ya, membela, menguatkan kita ya. Kayak Thomas Alva Edison itu dianggap nggak mampu oleh gurunya, tapi ibunya yang kemudian membuat dia itu sampai menjadi orang yang luar biasa. Disebut juga konselor ya. Konselor ya memberikan bimbingan, memberikan nasihat. Lalu helper, penolong ya. Intercessor itu menjadi pendoa syafaat atau perantara. Kita bisa berdoa syafaat itu karena Roh Kudus yang mengajari kita. Kalau kita mau mendoakan orang lain, ya kita tahu dia butuh sesuatu. Nah, bagaimana mendoakannya? Kita izinkan Roh Kudus yang berdoa. Nah, perlu waktu tentunya, kita menyediakan waktu untuk memuji, menyembah Tuhan, bersyukur, ya yang sudah bisa berbahasa roh, ya. Lalu mengizinkan Roh Kudus itu untuk berdoa, ya. Ada dua hal ya, ada namanya praying with the Spirit, ya. Praying with the Spirit itu artinya kita berdoa dengan menggunakan roh kita, ya. Atau my spirit pray, tapi ada lagi praying in the spirit ya, di dalam roh. Nah, itu maksudnya di dalam tuntunan Roh Kudus ya. Ini ya perlu waktu ya untuk menjelaskan hal seperti ini. Tapi prinsipnya Roh Kudus itu yang mengajari kita ya bagaimana kita berdoa syafaat dengan spesifik ya. Kalau enggak doa kita seperti kalengan, tau kalengan ya. Itu kayak itu aja ya, itu udah kayak sesuatu yang kayak makanan instan gitu ya. Begitu doa langsung doakan ini, kami berdoa ini sepertinya kalau udah ribuan kali diulang tuh Tuhan dengar ya. Apakah seperti itu? Nah, kita perlu belajar tidak seperti itu ya. Doa itu komunikasi dengan Tuhan ya. Kita ada pokok doa, tapi kita belajar untuk
bergaul dengan Tuhan, mengizinkan Roh Kudus berbicara sama kita, lalu kita akan berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dan dengan kata-kata yang tepat, ya. Itu intercessor, advocate, ya, pengacara, ya. Jadi pembela kita, ya. Kalau di pengadilan tuh ada jaksa penuntut, nah itu iblis, ya. Itu sering menuntut kita, ya. Kalau kita melakukan kesalahan, iblis itu akan menyerang kita, ya, menuduh kita. Nah, kita perlu izinkan Roh Kudus itu sebagai advocate, ya, pembela kita. Dia ingatkan kita, nah, firman Tuhan apa yang perlu kita pegang sebagai pembelaan, ya, di hadapan Tuhan. Ya, perlu kita ingat bahwa kita ciptaan baru, ya. Jadi kalau ada tuduhan, kita lihat, wah, Tuhan Yesus sudah bayar buat kita, ya. Apa yang kita tahu kita salah, ya, clear, minta ampun, ya, clear, langsung beres, ya. Jangan biarkan terus iblis menuduh kita, ya. Ya, biasanya kalau saya perhatikannya, kadang-kadang kalau misalnya saya sampaikan firman, ya, itu suka berasa gitu. Ada hal-hal yang saya jangan sampaikan, walaupun itu mungkin satu hal yang menurut saya oke, gitu, ya. Tapi waktu saya sampaikan tuh berasa kayak alarm, ya. Itu ada hati nurani, ya, yang menuduh, ya. Bukan menuduh, mengingatkan, gitu, ya. Habis itu wah, serangan dari iblis. Ya, kamu tadi salah, kamu udah begini segala macam, ya. Ya, selesai itu, ya, berdoa minta ampun, ya. Lalu sering saya dengar lagi rekaman itu dan saya dengar, oh, oke kok, nggak apa-apa kok. Ada rasa kelepasan, ya, freedom, ya, rasa tidak ada lagi tuduhan, yang sudah clear. Ini kita perlu belajar supaya hidup kita itu tidak selalu membawa rasa tertuduh, ya. Kita merasa nggak layak terus, ya. Lalu apa artinya Tuhan Yesus sudah bayar kita, sudah jadikan orang benar, ya. Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Bagaimana kita bisa berdoa dengan penuh kuasa? Ya, harus keyakinan sebagai orang benar itu harus kuat, ya. Ya, lalu berdoa dengan iman, dengan penuh keyakinan, ya, ada dasar firman Tuhannya dan tidak ada tuduhan. Kemudian strengthener, ya, menguatkan. Roh Kudus itu menguatkan kita, ya, dalam banyak hal, dan juga standby. Standby itu pendamping, selalu ada bersama kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, ya. Nah, jadi dialah yang akan menolong kita, ya, help, support, mendukung kita, advice, memberikan nasihat dan memberikan guidance, tuntunan. Nah, kembali ke tadi, happy, healthy, dan wealthy, itu janji Tuhan, ya. Jangan alergi, ya. Memang ada aniaya waktu kita melayani ikut Tuhan. Tapi aniaya itu tidak sama dengan penyakit. Aniaya itu tidak sama dengan kemiskinan. Kalau kita baca di Alkitab Perjanjian Lama pun, ya, penyakit dan kemiskinan itu kutuk, ya. Tidak enak ngomongin ini memang, tapi itu firman Tuhan katakan. Bahkan di Perjanjian Lama dikatakan, kalau kamu sungguh-sungguh ikut aku, maka tidak akan ada lagi orang miskin di antara kamu, ya. Yang kita dilahirkan miskin itu bukan kesalahan kita. Tapi kalau kita mati dalam kemiskinan, itu artinya ada banyak hal yang mungkin kita tidak pelajari, tidak kita mengerti, dan kita tidak menikmati janji Tuhan, ya, untuk diberkati, ya. Bukan berarti punya 100 mobil, ya, yang dibilang kaya itu. Tapi itu paling minim cukup buat kita, lalu kita bisa memberkati orang lain, ya. Kalau kita tahu kebenaran demi kebenaran itu kan membuat kita merdeka. Jadi jangan merasa bersalah kalau di kantor, ya, dapat promosi, naik gaji, itu bagian dari berkat Tuhan, ya. Ada orang-orang yang, aduh, saya nggak enak nih terima ini, ya. Ada favor, ya. Kalau kita berada di satu tempat dan dipercayakan banyak hal, lalu berkat melimpah atas hidup kita, itu favor dari Tuhan. Ya, nikmati, hal yang wajar. Orang dunia dengan susah payah cari itu, kenapa kita tolak, ya? Tuhan menyediakan banyak janji untuk kita bisa senantiasa happy, untuk senantiasa healthy, dan juga wealthy, ya. Sukacita, sehat,
dan kaya untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Haleluya. Amin.